1 jual beli. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Yang pertama dari bab fikih muamalat yaitu bab jual beli yang sering kita kerjakan, mungkin hampir setiap hari kita kerjakan. Alangkah indahnya, ahsannya, wa afdalnya kalau kita paling minim perihal pertama dari bab jual beli kita faham pengertian jual beli itu sendiri. Oh, kamu tadi beli sesuatu di toko fulan, ingkal na'am. Oh, kamu tadi jual sesuatu kepada fulan, na'am. Apa artinya jual beli? Dari segi bahasa, pengertian jual beli dari segi bahasa, atau dari segi syara'an, dari segi syariat, atau dari segi syariat. Ayo. Pengertian akad jual beli. Nah. Al-bai'u lughatan muqabalatu syai'in bi syai'in ala sabilil muawadhah. Saling memberi di antara kedua belah pihak. Zaid ngasih ke Umar misalnya mobilnya. Dijual artinya Zaid jual ke Umar misalnya mobilnya dengan harga 200 juta misalnya. Ini pemberian dari Zaid ke Umar mobil. Pemberian dari Umar ke Zaid uang. Muqabalatu syai'in bi syai'in. Saling memberi di antara kedua belah pihak. Meskipun dalam bentuk jual beli atau selainnya. Misalnya Zaid ngasih hadiah ke Umar, Umar ngasih hadiah ke Zaid. Dari segi bahasa dinamakan jual beli. Dari segi bahasa karena ada saling pemberian di antara kedua belah pihak. Ya. Wa syar'an aqdu muawadhatin mahdhatin maliyah. Muqabalatu syai'in bi syai'in ala sabilil muawadhah. Kalimat muawadhah di sini i'ta' min ahadil janibain arrad min al-akhar. Pemberian dari salah satu belah pihak dan balasan dari pihak yang lain. Itu ya. Wa syar'an aqdu muawadhatin. Ini dari segi bahasa, yaitu apa? Dari segi bahasa pengertiannya jual beli saling memberi di antara kedua belah pihak. Akan datang pembahasannya nanti ini. Syar'an dari segi syariat ada beberapa guyud atau syarat dari pengertiannya akad jual beli. Pertama aqdun, ya. Muawadhatin mahdhatin. Yang kedua muawadhah. Yang ketiga mahdhah. Yang keempat tufidu milkal ain. Yang kelima au manfa'alat ta'bid. Yang keenam la ala sabilil qurbah. Jadi pengertian jual beli ini gabungan dari 6 syarat yang harus terpenuhi. Pengertian akad jual beli dari segi syariat. Akad jual beli dari segi syariat. Aqdun, muawadhatin, mahdhatin, maliyatin, tufidu milkal ain au manfa'alat ta'bid. La ala sabilil qurbah. Ayo. Wa syar'an aqdu muawadhatin mahdhatin. Artinya aqdun apa? Artinya aqdun itu jual beli. Harus ada lafaz saya jual dari penjual dan harus ada lafaz saya beli dari pembeli. Atau yang menunjukkan keduanya. Aqdun. Yang kedua muawadhatin. Muawadhah artinya i'ta' ma'ahadil janibain ma'arrad minal akhar. Ada saling pemberian dari penjual barang, dari pembeli uang. Ya, maliyat ya. Muawadhatin ya. Mahdhatin. Mahdhah artinya mahdhah allati tafsud bi fasadil musamma. Artinya jika misalnya barang yang dijual beli ternyata rusak, maka akadnya dihukumi batal. Atau uang yang dibayarkan ternyata uang palsu, maka akadnya menjadi batal. Itu namanya mahdhah. Karena akan datang nanti perincian akad dibagi dua. Ada namanya akad mahdhah, ada namanya akad ghair mahdhah. Ayo. Maliyatin. Maliyah artinya barang yang diperjualbelikan termasuk dalam kategori mal atau harta. Sebab yang kita milikin di buminya Allah ini ada 3. Ada namanya mal, ada yang namanya ikhtisas, ada namanya hukuk. Mal itu definisinya segala sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan. Ma sahha bai'uhu itu dinamakan mal. Ma sahha bai'uhu dinamakan segala sesuatu yang sah diperjualbelikan. Lah, yang sah diperjualbelikan itu gimana? Gambarannya yang memenuhi 5 syarat. Yang memenuhi 5 syarat. Ini sah untuk diperjualbelikan. Di antaranya harus yang suci. Barang yang najis seperti pupuk kandang tidak sah diperjualbelikan. Loh, kita kan di masyarakat sering jual beli pupuk kandang. Iya, naam jalurnya jangan jual beli.
Jangan jual beli. Yang kedua apa? Yang kedua ikhtisas. Ikhtisas ini kebanyakan ini barang-barang yang najis seperti pupuk kandang, khamr muhtaramah, kalb muallam, itu semua barang yang najis. Gimana dia hukumnya? Tidak sah diperjualbelikan, cuman sahhana guluhu bi tariqi raf'il yad. Sahhana guluhu bi tariqi raf'il yad. Jadi kalau ditanya definisinya ikhtisas itu apa? Kullu ma sahhana guluhu bi tariqi raf'il yad. Jadi gimana gambarannya? Gambarannya misalnya saya punya pupuk kandang 2 sak. Kalau saya katakan kepada teman saya jual pupuk kandang 2 sak ini dengan harga 200.000, hukumnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang najis. Cuman kalau kita katakan saya angkat hak saya dari pupuk kandang ini 2 sak dengan harga 200.000, maka hukumnya sah. Cuman beda cara sighah lafadz akidnya aja. Kalau akidnya jual beli ya tidak sah, dikarenakan barang yang diperjualbelikan adalah barang yang najis. Ini semua pakai pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Amma aqwal ulama fi dzalika katsira. Ayo. Tufidu milka ain. Yang ketiga namanya ikhtiyarul huguk. Huguk itu artinya hak, misalnya hakul khiyar, hak syuf'ah. Misalnya saya jual, Zaid mengatakan kepada Umar, ya Umar, saya jual mobil saya ini dengan harga 200 juta. Tapi saya minta jangka waktu untuk berpikir selama 3 hari. Namanya khiyar syarat. Namanya ini apa? Khiyar syarat. Kalau selesai dalam 3 hari saya condong atau orang tua saya setuju, maka saya beli. Kalau enggak, ya saya kembalikan mobil kamu, saya ambil uang saya. Umar menyetujui, ya sudah saya setuju. Lah, dalam masa 3 hari, ini Zaid punya namanya hakul khiyar. Artinya hak untuk memilih meneruskan akad yang dilakukan atau membatalkannya. Karena dia sudah membuat syarat waktu diakad. Nah ini namanya huguk. Lah huguk itu ma la yasih bai'uhu wa la yasih naqluhu bi tariqi raf'il yad. Tidak sah untuk diperjualbelikan huguk itu. Wala sah dipindah dengan jalur raf'il yad. Ayo. Tufidu milka ainin. Yang keempat, tufidu milkal ain. Artinya kalau Zaid ini sudah jual mobil ini ke Umar, maka mobil ini yang tadinya punyanya Zaid berpindah ke mobil punyanya Umar. Yang tadinya 200 juta ini hak kepemilikannya punyanya Umar berpindah punyanya Zaid. Artinya saling memiliki. Penjual memiliki uang yang diterima dari pembeli, pembeli memiliki barang dari penjual. Ayo. Au manfaatin ala ta'bid. Atau manfaat yang selama-lamanya. Manfaat yang selama-lamanya. Misalnya gimana manfaat yang selama-lamanya? Seperti yang kita akan bahas nanti. Misalnya ini sekarang rumahnya Z. Ini sekarang rumahnya Z, ini rumahnya Umar. Ini tanahnya Umar. Lah tanahnya Khalid di sini. Khalid ini tidak punya jalan untuk masuk ke akses ke rumahnya dia kecuali ngelewatin tanahnya Umar. Maka dia beli manfaatnya tanah tersebut untuk jalannya dia setiap hari dari Umar. Yang dibeli bukan tanahnya, yang dibeli manfaat tanahnya. Saya beli manfaat tanah saya kamu ini dengan harga 200 juta. Ya sudah saya jual katanya Umar kepada Khalid. Itu namanya manfaat ta'bid. Selama-lamanya ini manfaat punya Khalid, tanahnya punya Umar. Ayo. La ala wajhil gurbah. La awal wajhil gurbah, lain hanya kalau kita ada saling menyerahkan di antara keduanya, tapi tujuannya untuk membantu. Seperti apa? Akad pinjam meminjamkan. Zaid meminjamkan sepeda motor kepada Umar selama 2 hari. Itu gitu. Nah tujuannya ini bukan untuk akad jual beli, tapi hanya untuk membantu. Ya. Dari segi bahasa, saling menerima sesuatu dengan cara saling memberikan sesuatu di antara kedua belah pihak. Kembali lagi sekarang kepada poin pembahasan pengertian akad jual beli dari segi bahasa, yaitu saling memberi di antara kedua belah pihak meskipun dalam bentuk hadiah. Misalnya Zaid menghadiahkan kepada Umar, Umar menghadiahkan kepada Zaid. Ayo. Meskipun menggunakan lafaz ataupun tidak. Pakai lafaz atau tidak pakai lafaz. Saya hadiahkan atau tidak saya hadiahkan. Ya. Dan meskipun berupa harta ataupun tidak. Meskipun yang dihadiahkan berupa harta artinya yang sah diperjualbelikan atau tidak berupa harta seperti ikhtisas. Misalnya Zaid menghadiahkan kepada Umar 1 sak pupuk kandang. Umar menghadiahkan kepada Zaid misalnya buah-buahan. Nah, itu dinamakan dari segi bahasa namakan akad jual beli. Ayo. Dan meskipun pemberian tersebut tidak diniatkan untuk membantu kebutuhan orang lain. Seperti kalau orang jual beli, tujuannya dia menjual kepingin cari usaha, kepingin cari penghasilan. Tidak ada tujuannya untuk bantu saudaranya sama sekali misalnya. Ayo.
Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Naam. Tsumma qala fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Naam. Artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin itu berupa diri mereka dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Kemudian dia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka bergembiralah kalian dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu. Naam. Makna dari saling memberi sesuatu di antara kedua belah pihak tatkala mengadakan akad jual beli oleh sebagian ulama dalam mutiara syairnya diperumpamakan sebagaimana seseorang yang tidak akan menyerahkan nyawanya kepada orang lain kecuali dengan terdapatnya kedekatan jiwa terlebih dahulu. Naam. Ma bi'tukum muhjati illa biwaslikum wala usallimuha illa yadan biyadi fa in wafaitum bima kultum wafaitu ana wa in ghadartum fa innar rahna tahta yadi fal mabi'u huwal muhjatu wa hiyar ruhu wa thamanu huwal waslu. Intaha i'anatut talibin. Artinya, aku tidak akan menjual atau memberikan nyawaku atau barang yang dijual kecuali kamu membayarnya dengan kedekatanmu padaku terlebih dahulu. Dan aku tidak akan menyerahkan nyawaku barang yang dijual kecuali setelah terjadinya serah terima. Jika kamu menepati apa yang telah kamu ucapkan, niscaya aku pun akan menepatinya. Dan jika kamu tidak menepatinya, maka sesungguhnya jaminan tersebut, yaitu nyawaku, masih tetap berada di bawah kekuasaanku, tidak akan aku serahkan padamu. Lafat al-mabi atau barang yang dijual dalam syair di atas diperumpamakan sebagai ruh atau nyawa. Sedangkan ats-tsaman, barang atau uang yang digunakan untuk membeli, diperumpamakan sebagai al-wasl atau kedekatan. Dari segi syariat, akad muawadhah yang terjadi pada harta, yang harus kita pahami betul ini makna jual beli dari segi syariat karena kita akan kerjakan setiap hari. Begitu ya? Dari segi syariat, akad muawadhah yang terjadi pada harta yang dapat menyebabkan kepemilikan pada harta tersebut atau manfaatnya dapat dimiliki untuk selama-lamanya. Nah. Penjabaran dari pengertian di atas, akdu. Ya. Akad dalam jual beli maksudnya yaitu ikatan jual beli antara penjual dan pembeli. Iya. Sekarang misalnya ini Z sekarang menjual mobil ke Umar. Harga mobil 200 juta. Mobil. Harus ada lafaz dari Z kepada Umar, saya jual mobil saya ini kepada kamu harga 200 juta. Dan harus ada lafaz dari Umar kepada Z, saya beli atau saya terima. Kalau misalnya sering terjadi di masyarakat sekarang, mungkin sebagian keadaan bahkan mungkin lebih banyak, lebih besar. Yaitu apa? Satu orang masuk ke toko ngambil barang, kemudian tanya berapa, dibayar, keluar. Akad semacam ini namanya akad mu'athah. Akad apa? Mu'athah. Tidak ada lafaz di antara keduanya. Saya jual, saya beli. Kalau dulu mungkin 30 tahun atau 40 tahun sering kita dengar dari penjual kata ya sudah saya jual, ya saya beli. Kalau sekarang tambah hari tambah jarang, apalagi dengan pengaruhnya media sosial dan lain-lain, jual beli online dan lain-lain, bahkan sering jarang kita dengar ada penjual mengatakan saya jual atau saya beli. Dan padahal saya jual saya beli itu merupakan sahnya akad jual beli. Artinya wajib meskipun barang yang mau dijual barang yang sepele atau barang yang mahal, wajib untuk penjual mengatakan saya jual. Dan wajib bagi pembeli untuk mengatakan saya terima atau saya beli atau apapun, lafaz apapun yang menunjukkan saya jual atau saya beli. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Kalau enggak ya kita tergilir kepada ulama yang mengatakan boleh akad jual beli dengan cara mu'athah. Nanti ya. Kenapa kok diwajibkan akad harus ada lafaz saya jual saya beli? Karena Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan beristidlal atau mengambil dalil dari hadis dan dari ayat. Bentuknya apa ya? Muawadhatin. Nah. Muawadhah maksudnya yaitu saling terdapat menurut pemberian. Pendapatnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan disyaratkan selama ada keridhaan antara kedua belah pihak, penyerahannya dalam keadaan ikhtiar dan tahu hukum sekali cukup.
Ini pendapat Imam Mu'atta, ini pendapat yang mengatakan ini sah jual beli dengan cara mu'atta, artinya tanpa lafaz saya jual saya beli. Itu menurut a'imah salasah, imam yang ketiga hukumnya sah. Banyak juga dari ulama Syafi'i yang mengatakan sah. Begitu ya? Muawadhatin. Muawadhah maksudnya yaitu ini pertama agdun, harus ada lafaz jual beli. Harus ada lafaz dari syariat, itu berarti syaratnya harus yang pertama harus ada lafaz jual saya beli. Lafaz apa? Saya jual, saya beli. Ini pertama. Yang kedua, muawadhah. Muawadhah, saling pemberian di antara kedua belah pihak. Pemberian di antara pihak penjual ngasihkan barangnya kepada pembeli, pihak pembeli ngasihkan uangnya kepada penjual. Ayo. Maksudnya yaitu saling terdapat pemberian di antara kedua belah pihak. Nah. Contoh, dari penjual berupa barang dan dari pembeli berupa uang. Berupa uang, ayo. Lain halnya dengan akad hibah. Akad hibah, Zaid menghibahkan mobil rumahnya ke Umar. Zaid menghibahkan rumahnya ini ke Umar. Dari Zaid wahib kepada mauhub, ini mauhublah ini rumah, cuman dari mauhub ke wahib apa enggak ada. Maka akad hibah tidak dinamakan dengan akad jual beli. Kenapa? Karena keluar di gate yang kedua, yaitu muawadhah. Muawadhah apa? Saling memberi. Saling memberi di antara kedua belah pihak. Dari penjual juga dari pembeli. Lain hanya kalau jadi tekan apa? Hibah. Hibah ada pemberian dari yang ngasih hibah, tapi dia nerima hibah tidak ada. Dihibahkan tanah, dihibahkan rumah, dihibahkan mobil, dihibahkan sepeda motor dan lain-lain. Dari pemberi hibah ada, yaitu barang-barang tadi. Dari penerima hibah tidak ada sama sekali, maka dinamakan muawadhah. Artinya muawadhah pemberian dari salah satu pihak dan ada balasan dari pihak yang lain. Ayo. Maka pemberiannya hanya terdapat dari salah satu pihak saja, yaitu pihak yang menghibahkan. Mahdhah. Mahdhah, ayo. Maksudnya yaitu akad jual beli menjadi batal jika syarat-syarat dari barang yang diperjualbelikan tidak terpenuhi. Jadi mahdhah artinya apa? Akad kalau barang yang diperjualbelikan itu tidak memenuhi syarat 5, sebagaimana yang akan kita bahas, maka akadnya dihukumin batal. Contoh, barang yang diperjualbelikan berupa barang yang najis. Itu tidak sah dalam hukum syariat Islam, kita memperjualbelikan barang yang najis seperti darah, seperti pupuk kandang dan lain-lain, hukumnya tidak sah. Kalau dengan cara jalur jual beli. Tapi kalau dengan jalur mengangkat hak kepemilikan dari hal perihal tersebut, maka hukumnya sah. Ayo. Lain halnya dengan mahar dalam akad pernikahan. Sekarang mahar dalam pernikahan, misalnya Zaid nikah dengan Hindun. Zaid nikah dengan Hindun. Dari Zaid ke Hindun mahar, misalnya 10 juta rupiah. Dari Hindun ke Zaid apa? Hanya diperbolehkannya berhubungan badan. Apakah perihal tersebut namakan mal? Tidak. Gaid yang pertama ada agdun, yang kedua muawadhah, yang ketiga agdun muawadhah mahdhah, yang keempat ini yang tidak ada maliyah. Ya? Maka tidak dinamakan mahdhah karena akad nikah tidak menjadi batal, tetap dihukumi sah meskipun pemberian mahar tersebut tidak memenuhi syarat. Misalnya Zaid nikah dengan Hindun, maharnya misalnya sesuatu yang najis 10 sak pupuk kandang misalnya. Hukumnya gimana? Hukum akad nikahnya sah. Lah, mau hukum maharnya kembali kepada mahar mithil. Karena mahar yang dibayarkan tidak memenuhi syarat. Syaratnya mahar yang dibayarkan harus sesuai apa yang sah diperjualbelikan atau berupa manfaat. Seperti mengajarkannya dia sekian juz Al-Quran dan lain-lain. Ayo. Faidah, pembagian akad muawadhah. Akad muawadhah terbagi kita sampai menjadi keempat, namanya muawadhah. Ini dibagi dua, muawadhah mahdhah, muawadhah ghair mahdhah. Ayo. Akad muawadhah terbagi menjadi dua bagian. Akad muawadhah mahdhah, pengertiannya yaitu suatu akad menjadi batal jika barang yang ditransaksikan tidak memenuhi syarat, seperti akad jual beli. Akad muawadhah ghairu mahdhah. Oh, ternyata barang yang diperjualbelikan rusak atau misalnya tidak sesuai dengan kesepakatan, maka batal.
Bentuknya tidak memenuhi syarat seperti apa? Misalnya barangnya najis. Bentuknya barangnya najis. Maka akadnya dikatakan batal. Ayo. Akad muawadhah ghairu mahdhah, pengertiannya yaitu suatu akad tidak menjadi batal meskipun barang yang ditransaksikan tidak memenuhi syarat, seperti akad nikah dalam masalah pemberian mahar. Akad nikahnya sekarang Z sudah terlanjur mengatakan gobil tu nikah dengan nikahnya dengan Hindun. Tapi ternyata barang yang di mahar jadikan mahar adalah barang yang najis atau tidak memenuhi syarat jual belikan. Maka hukum akad nikahnya tetap sah. Wajibnya Z adalah bayar mahar mithil. Mahar mithil itu mahar yang biasa terjadi di keluarga tersebut, di daerah tersebut. Itu berapa biasanya maharnya? Kalau perempuan misalnya sifatnya begini, biasanya maharnya berapa? Oh, maharnya misalnya 5 juta, dibayar 5 juta. Atau 3 juta, 3 juta. Hakata. Begitu ya? Kemudian pengertian maliyatin atau harta. Karena mahar itu dibagi dua. Ada namanya mahar musamma, ada namanya mahar mithil. Mahar musamma itu mahar yang disepakatin di antara kedua belah keluarga. Itu namanya musamma. Kalau mahar mithil, mahar yang pada umumnya setaranya perempuan tersebut dengan sifat semacam ini, keluarga dari keluarga semacam ini, biasanya berapa maharnya? Oh, 10 juta, 5 juta, 10 juta, hakata. Itu namanya mahar mithil. Ayo. Kemudian pengertian maliyatin atau harta maksudnya yaitu akad jual beli yang terjadi pada harta yang sah untuk diperjualbelikan. Yang kelima itu maliyah, artinya barang diperjualbelikan harus berupa harta, ya. Lain halnya dengan akad pengalihan hak yang terjadi pada pembelian barang yang najis, ya. Seperti pembelian pupuk kandang dengan cara pemindahan atau pengalihan hak, maka tidak dinamakan dengan akad jual beli karena tidak terjadi pada harta. Pada harta tuh. Jadi gimana caranya sekarang supaya kita bisa menerima uang dari pupuk kandang kita milikin dengan cara mengangkat hak. Saya angkat hak saya dari pupuk kandang ini dengan harga Rp50.000 sah. Tapi kalau saya jual dengan harga Rp50.000 tidak sah. Betul ya? Terletak dengan hukumnya tidak sahnya kita tidak memiliki uang Rp50.000 tersebut, bukan miliknya kita. Kalau kita hukumin tidak sah, dikarenakan akad yang jual beli saya pakai akad jual beli. Saya jual pupuk kandang saya tidak sah. Bentuknya ya. Faedah, perbedaan definisi antara harta dan ikhtisas. Harta adalah segala sesuatu yang sah diperjualbelikan, barang yang suci seperti roti atau baju. Ikhtisas adalah segala sesuatu yang tidak sah diperjualbelikan, barang yang najis seperti pupuk kandang atau anjing. Anjing mu'allam seperti anjing yang digunakan untuk jaga rumah mau dijual belikan tidak sah. Atau sebagian orang nasallallahu alaihi senang ngerawat anjing yang lucu-lucu dah. Tentunya dibeli dengan harga mahal, hukum maka jual belinya tidak sah jalan. Kenapa? Karena barang yang diperjualbelikan barang yang najis, hewan najis. Tentunya ya. Pengertian tufidu milka ainin yaitu yang dapat menyebabkan saling memiliki harta atau barang yang diperjualbelikan. Setelah Zaid menjual mobilnya ke Umar, maka halas selama-lamanya itu mobil punyanya Umar. Sebagaimana juga uangnya Umar tadi jadi miliknya Zaid. Itu ya. Maksudnya yaitu akad jual beli yang diadakan dapat menyebabkan saling memiliki barang atau harta yang telah diperjualbelikan. Lain hanya kalau sifatnya yang diperjualbelikan bukan bukan ainul mabi, tapi manfaatnya, maka dinamakan ijarah, sewa menyewa. Jadi kita punya 3 keadaan. Keadaan yang pertama, kalau yang kita diperjualbelikan adalah barang tersebut, maka dari jalur namanya jalur jual beli. Zaid jual rumah ke Umar. Zaid jual rumah ke Umar, maka ini rumah punyanya Umar sudah. Yang kedua, yang kita perjualbelikan bukan ainnya tapi manfaatnya aja. Itu namanya jalur sewa menyewa. Sewa menyewa. Sekarang Zaid menyewakan rumahnya ke Umar selama setahun dengan harga 20 juta. Apakah Zaid memiliki rumah tersebut? Tidak. Manfaatnya punyanya Zaid. Tapi kalau rumahnya tetap punyanya Umar. Ini Zaid nyewa rumah ke Umar 20 juta. Yang ketiga, bahwa akad namanya akad pinjam meminjamkan. Pinjam. Misalnya Zaid minjamkan sepeda motor ke Umar. Zaid minjamkan sepeda motor ke Umar. Apakah kepemilikan sepeda motor di tangannya Umar? Enggak.
Apakah hak kemanfaatan di tangannya Umar? Tidak, hanya diperbolehkan Umar gunakan. Artinya apa? Artinya orang yang minjem barang dari orang lain tidak diperbolehkan bagi dia minjemkan ke orang lain. Karena dia tidak memiliki hak ain atau memiliki hak manfaat. Hanya diperbolehkan, sebatas diperbolehkan, ibahatul intifa' namanya. Ayo. Lain halnya dengan akad sewa menyewa atau ijarah, maka yang dapat dimiliki hanyalah berupa manfaat. Berupa manfaat. Ayo. Pengertian manfaatin alat ta'bid, yaitu suatu manfaat yang manfaatnya dapat dimiliki untuk selama-lamanya, tidak terbatasi oleh waktu. Contoh, seseorang meletakkan batang kayu pada tembok milik tetangga untuk mempertahankan bangunan miliknya. Ini juga kita harus perhatian. Misalnya kita ini rumah begini. Ini rumahnya Z. Ini rumahnya siapa? Z. Lah kemudian Umar ini butuh ngeletakkan kayu di atas rumahnya supaya ditancapkan di temboknya sini, temboknya Z. Dia tidak bisa sak maunya sendiri Umar. Langsung main tancapkan begitu aja. Ya paling minim izin pinjem. Kalau misalnya Z tidak mau minjemin, ya beli manfaatnya. Manfaatnya Pak? Meletakkan tiang-tiang di atasnya tembok-temboknya Umar sini, agar dikasih paku agar ceket supaya tidak goyang dan lain-lain. Itu harus dalam syariat Islam izin. Kita tidak berbolehkan gunakan hartanya orang tanpa izin dari pemiliknya. Ya imma izin pinjam atau beli manfaatnya. Saya beli manfaat meletakkan kayu-kayu saya ini di atas temboknya kamu sekitar harga sekian. Katanya Umar, ya sudah saya jual. Yang jual apa? Manfaat meletakkan kayu di atas temboknya tangga. Contoh ini. Karena juga kita tidak bisa diperbolehkan kita untuk main meletakkan sesuatu di temboknya orang lain, maku dan lain-lain tanpa izin dari pemiliknya. Ya. Karena 1 rupiah di hadapannya Allah dari hartanya orang lain itu azim. Hisabnya panjang nanti. Bentuknya apa ya? Contoh, seseorang meletakkan batang kayu pada tembok milik tetangga untuk mempertahankan bangunan miliknya, atau melewati tanah atau jalan milik orang lain agar dapat sampai pada tujuannya. Lain halnya jika manfaatnya hanya dapat dimiliki dalam kurun waktu tertentu, maka hal tersebut dinamakan dengan akad pinjaman atau ariyah, dan akad sewa menyewa atau ijarah. Akad sewa menyewa itu kalau misalnya saya sewakan rumah saya kepada kamu setahun harga 20 juta rupiah, maka selama setahun manfaatnya punyanya yang nyewa. Tidak boleh bagi yang menyewakan untuk menggunakan tempat tersebut tanpa izin yang menyewa. Atau pinjam meminjam, saya pinjamkan. Tapi kalau pinjam meminjamkan ini karena tidak ada akad yang moga semua muawadhah, maka orang yang minjamkan boleh menarik barang yang dipinjamkan kapanpun, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu tidak boleh. Ayo. Pengertian la ala wajhil kurbah, yaitu akad ini bukan ditujukan untuk sebatas hanya untuk membantu orang lain. Lain halnya jika akad ini ditujukan untuk membantu orang lain, maka hal tersebut dinamakan dengan akad hutang piutang atau gard. Z ngutangin ke Umar 20 juta karena Umar lagi butuh. Ini tujuannya agun muawadhah bakal dikembalikan lagi nanti. Betul. Cuman ditujukan untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang ngutangin orang lain 2 kali sama kayak sedekah 1 kali dalam hadis. Zaid ngutangi Umar pertama kali 20 juta terus bayar, ngutang lagi 20 juta bayar. Seakan-akan Zaid telah sedekah dengan dana 20 juta rupiah. Ayo. Tapi kalau seandainya dia mencari keuntungan dari akad pinjam meminjamnya ini, tapi kalau ngutangin tapi dengan syarat ngasih gadai sawahnya dipakai, ya dapat pahalanya itu aja sudah. Itu pun kalau sah hukumnya Mas Yan. Karena tidak diperbolehkan bagi orang yang ngutangin mensyaratkan terdapatnya gadai dan disyaratkan dalam gadai tersebut harus manfaatnya diambil orang yang ngutangin. Kalau enggak mau diutangin. Karena kullu gardin jarra manfaatan lil mugrid fahuwa riba. Ayo. Dalil akad jual beli. Bas.